Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. NIM saya 2111624. Jadi di kali ini saya akan mencoba membuat suatu video tentang konfigurasi dasar switch pada Cisco. Pada dasarnya saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi di dalam suatu jaringan kita membutuhkan dua perangkat yang akan dijaringkan, baik itu menggunakan kabel ataupun wireless. Tapi di dalam hal ini kita akan menggunakan kabel dulu. Kemudian kita membutuhkan juga switch, yang mana yang akan kita bahas kali ini konfigurasi dasarnya pada switch. Kita langsung aja untuk konfigurasi dasar pada switch di Cisco. Itu kita klik aja perangkatnya switch ini. Jadi ini PC1, PC2 ini switch 1, switch 2. Kita akan mencoba membuat konfigurasi dasar di switch pertama. Ini kita tinggal pilih, klik ini, nanti akan ada muncul pop-up seperti ini. Kemudian di pop-up ini ada beberapa menu tab ya. Kita tinggal pilih CLI ini. Nah, di sini kita dapat melihat informasi-informasi terkait switch itu. Kemudian apa saja yang akan kita atur di dalam switch ini. Yang pertama, kita akan merubah hostname. Yang kedua, kita akan memberikan password pada privilege mode. Yang ketiga, kita akan membuat password pada X mode. Kemudian kita akan mengkopinya ke konfigurasi yang telah kita buat tadi. Oke, yang pertama kita akan membuat merubah hostname-nya ya. Nah, pada kali ini hostname-nya switch 1 itu masih switch. Jadi untuk membuat merubah hostname-nya, kita tinggal ketikkan aja. Kita harus pergi dulu ke privilege mode ya, dengan cara enable. Setelah ini kita ketikkan config terminal. Kita pergi ke terminalnya. Terminal. Nah, setelah posisi ada di config ini, kita bisa merubah hostname-nya dengan cara ketikkan hostname. Terus kita ketik hostname-nya mau apa? Contohnya di sini swbl. Ketika di enter, otomatis hostname yang tadinya switch menjadi swbl. Nah, itu adalah cara merubah hostname di dalam switch. Kemudian setelah kita merubah hostname, yang namanya perangkat itu maksudnya kalau perangkat itu kita tidak boleh sembarangan orang yang masuk. Oleh karena itu kita akan membuat password di dalam switch itu. Jadi kita akan membuat dua password. Yang pertama password di privilege mode sama XML. Oke. Untuk membuat password, yang pertama kita akan membuat password di privilege mode. Caranya itu kita tinggal ketikkan enable secret. Nah, kemudian passwordnya apa?
contohnya kita kelas. Ya. Kita coba enter. Untuk mencobanya seperti apa? Kita harus keluar dulu. Masuk N. Kita exit dulu. Kita kembali lagi ke user mode. Ya, user XML. Nah, setelah kita ada di user XML, coba kita masuk ke privilege mode untuk mengetes password yang tadi kita buat. Tuliskan enable, kemudian enter. Otomatis sebelum kita masuk ke privilege XML, kita diminta untuk memasukkan password yang mana tadi kita udah setting, yaitu kelas. Walaupun tidak kelihatannya itu tadi saya input kelas, enter, maka setelah passwordnya benar, dia akan masuk ke privilege mode. Itu untuk yang pertama, privilege mode. Jadi sampai di sini kita sudah melakukan dua konfigurasi. Yang pertama kita merubah hostname, yaitu dari sweep menjadi SWUBL. Kemudian kita memberikan password pada privilege mode, ya, yang mana kita tadi udah tes, udah berjalan, dan sekarang bagaimana untuk membuat password di user XML. Untuk membuat password di XML, kita harus masuk lagi ke terminal. Berarti di sini config terminal. Nah, setelah di sini kita masuk ke line console 0. Ya. Nah, kemudian kita tulis passwordnya. Passwordnya apa? Cisco contoh. Kemudian kita enter. Setelah di enter, ini akan disimpan pada saat apa? Pada saat login. Ya. Nah, setelah itu selesai. Bagaimana cara tesnya? Ya kita kembali lagi, kita keluar dulu. Exit. Nah, setelah press enter di sini, setelah kita menekan enter di sini, otomatis kita diminta memasukkan dulu password. Ya. Mana tadi kita bikin, yaitu passwordnya. Apa tadi passwordnya? Nah ini ya, Cisco. Nah, setelah di sini kita berhasil masuk ke user XML. Kemudian kita masuk ke privilege XML dengan cara enable. Di sini pun kita diminta dimasukkan password yang sudah kita setting. Kita tinggal tulis kelas. Yang tadi passwordnya itu kelas. Nah, bagaimana kita mengecek konfigurasi yang sudah kita bikin? Yang pertama kan tadi kita bikin hostname-nya. Kemudian kita bikin password untuk dua. Yang pertama untuk privilege mode dan XML. Caranya kita show run. Nah di sini ketahuan. Nah, password ada dirubah Cisco. Kemudian yang hostname-nya berubah jadi SWUBL. Kemudian ini yang password untuk privilege mode. Nah, kenapa ini
seperti ini karena ini defaultnya langsung di encrypt sama suite-nya. Cuman untuk yang XML, nah ini passwordnya kelihatan. Ini masih Cisco seperti yang tadi kita bikin. Nah ini masih kurang begitu bagus, makanya kita harus mengencrypt password yang di user XML. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk lagi ke config terminal. Setelah di sini kita tulis service password encryption. Kita coba ya. Service password encryption. Nah, setelah itu kita coba cek. Kita coba cek apakah password kita sudah terenkrip. Berarti kita harus end dulu, keluar dulu. Nah, di sini kita cek show run. Nah, yang ini untuk privilege mode yang mana tadi udah default di encrypt. Kemudian untuk yang user XML-nya sekarang sudah di encrypt. Kalau sebelumnya kan belum di encrypt. Nah, ini Cisco, tapi sekarang setelah kita mengencrypt password untuk user XML, makanya setelah kita lihat di sauran itu otomatis ini jadi terencrypt ya. Nah, itu jadi kita sampai di sini udah melakukan berapa ya kali ya? Tadi yang pertama hostname, yang kedua konfigurasi merubah hostname, yang kedua setting untuk keamanan ya di privilege mode, yaitu kita setting password, kemudian keamanan di user XML ya gitu, kita juga menyimpan password, dan kita juga bisa menyimpan banner nih di sini nih. Caranya banner itu semacam message di awal sih, itu penting juga sih untuk di awal, jadi supaya ada pesan di awal bahwa ini tuh siapa yang boleh masuk gitu. Apa aja sih pesannya? Kita coba di sini masuk lagi ke config terminal. Setelah di sini kita tuliskan benar motd, kita kasih pesannya apa? Hanya administrator yang boleh masuk. Contohnya kita kasih end delimiter ya, kita enter. Nah, bagaimana kita cara ngeceknya? Kita end lagi, kita exit dulu. Nah, setelah press enter, berarti ini akan harusnya ini muncul pesan yang tadi kita create banner, banner yang kita tadi create. Ketika kita enter, otomatis ada tulisan hanya administrator yang boleh masuk. Kemudian ini kita masukkan lagi password untuk yang apa? Yang user XML, yaitu tadi Cisco. Enter. Yang kedua,
Kita enable dulu. Kita diminta lagi password, yaitu passwordnya yang untuk masuk ke privilege XML. Tadi kita kelas. Oh, ini salah berarti. Ada yang ke caps lock apa enggak? Ini salah tadi. Kelas. Enter. Ya. Setelah itu kita akan mengcopy konfigurasi yang kita buat dari running config ke startup. Ya, caranya copy running config kemana? Ke startup config. Oh, salah, ada yang salah. Ada yang salah. Oh iya, ini ada yang salah nih. Ini running config ke start. Oh, ini kurang T. Salah. Hah? Nah, kita enter aja. Oh. Destinasi final otomatis kita udah mengcopy konfigurasi yang kita buat dari running config ke start config. Jadi ini nanti akan disimpan. Walaupun nanti ini ada listrik mati, ada apa, tetap konfigurasi yang setelah kita bikin itu akan tersimpan. Nanti akan di reload ulang dari startup ini. Ya. Nah, sampai di sini mungkin itu adalah salah satu konfigurasi dasar untuk switch di Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk switch kedua lakukan hal yang sama. Ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi di switch 1. Sama. Oke. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasannya masih banyak yang salah. Terima kasih udah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat belajar, sukses untuk kita semua.